Selamat siang untuk Bapak Arik, selaku dosen pengampu mata kuliah Design Thinking dan teman-teman semua. Perkenalkan, kami dari kelompok Banyu Group. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan hasil penerapan Design Thinking dalam perancangan sistem digital untuk pendataan UMKM Aspikmas. Dengan anggotanya yaitu Sylvia Bibah, Marcella Dwi Julianti, Fiona Azizah Putri, saya sendiri Isabel Putri Artini, dan Resita Istania Purwanto. Next. Banyu Growth adalah sebuah sistem digital yang bertujuan untuk mengatasi permasalahan pendataan UMKM yang masih dilakukan secara manual. Hal ini menyebabkan data sering terduplikasi, proses verifikasi yang lama, dan risiko kesalahan dan kehilangan data lebih besar. Oleh karena itu, topik yang kami angkat adalah solusi manajemen data UMKM yang efisien, terintegrasi, dan mudah digunakan. Next. Oke, di sini kita masuk kepada empathize. Yang pertama ada says, capek isi data manual berulang-ulang, saya takut salah isi data usaha atau data yang terlewat. Saya tidak mengerti teknologi, takut bingung pakainya, terus proses pendataan terasa lama dan membingungkan. Untuk things, seharusnya sistem bisa otomatis sehingga tidak mengganggu fokus pengembangan usaha. Lalu saya khawatir data usaha saya tidak diverifikasi atau hilang, lalu apakah saya bisa melakukan input dan memantau data secara mandiri dengan mudah. Untuk DAS, mengisi data secara manual berulang kali yang memakan waktu, pengurus terbebani merapikan tumpukan data manual atau Excel yang berantakan, dan menunggu lama untuk proses pencatatan dan verifikasi. Untuk Fields merasa frustasi karena pencatatan tidak efisien dan menghabiskan waktu, lalu merasa cemas atau takut, khawatir terjadi kesalahan data, duplikat yang fatal saat pelaporan, lalu lelah karena butuh waktu lama untuk merapikan data dan kurang percaya diri merasa gaptek atau gagap teknologi dalam menggunakan sistem digital. Next. Nah, kita masuk ke bagian problem statement. Ada 3. Yang pertama, anggota UMKM yang berusia lanjut dari 40 sampai 50 tahun merasa kurang percaya diri dan kesulitan menggunakan teknologi digital. Nah, HMW problem statementnya itu adalah bagaimana kita membantu anggota yang kurang paham teknologi agar merasa lebih percaya diri dan mampu menggunakan sistem digital. Terus problem yang kedua, anggota pengurus frustasi harus mengisi dan mengelola data manual secara berulang-ulang. Nah, HMW-nya, bagaimana kita membantu pengurus dan anggota Aspikmas mencatat data secara otomatis tanpa harus mengisi data secara berulang. Nah, problem yang ketiga, ada kekhawatiran data usaha salah, tidak diverifikasi, atau tidak sesuai sebelum dikirim. Nah, HMW-nya itu bagaimana kita membantu Aspikmas memastikan data anggota UMKM itu sesuai sebelum dikirim, serta membuat proses verifikasi lebih efisien. Oke, selanjutnya ada value proposition, ada 4. Yang pertama ada kemudahan pengguna, desain antarmuka itu yang ramah bagi pemula dengan panduan visual cocok untuk anggota yang tidak bisa terbiasa dengan teknologi. Yang kedua ada efisiensi waktu, itu menghilangkan pengisian data yang berulang dengan fitur simpan otomatis dan auto update sehingga anggota itu bisa fokus pada usahanya. Terus yang ketiga ada transparansi verifikasi, yaitu desain antarmuka yang ramah bagi pemula dengan panduan visual itu cocok untuk anggota yang tidak terbiasa dengan teknologi. Terus yang keempat ada validasi data yang akurat, itu sistem pengecekan otomatis meminimalkan kesalahan input format data sebelum diserahkan ke pengurus. Selanjutnya ada idea-nya, yang pertama ada teknologi dan kemudahan, itu ada tutorial interaktif langkah demi langkah saat pertama kali login. Terus ada tampilan sederhana dengan icon visual dan bahasa yang sehari-hari. Terus ada masalah pengisian data, itu riwayat dan pembaruan data otomatis, pengguna cukup memasukkan data satu kali dan menampilkan pesan peringatan jika data belum terisi lengkap. Yang ketiga ada masalah verifikasi, itu kita ada fitur preview data sebelum submit, terus ada notifikasi status data secara real time, kemudian ada dashboard progres verifikasi untuk admin. Selanjutnya untuk solusi yang pertama, mode pemula dengan panduan, langkah, dan tutorial visual, menyediakan mode khusus dengan panduan visual interaktif untuk membimbing pengguna langkah demi langkah saat input data. Yang kedua, fitur dashboard, menyediakan dashboard yang menampilkan status verifikasi, riwayat perubahan, dan komentar dari verifikator jika ada data yang perlu diperbaiki. Yang ketiga, sistem pengecekan otomatis,
Memeriksa kolom kosong atau format data yang salah sebelum pengguna merekam data, mencegah pengirim data yang tidak lengkap. Selanjutnya untuk demo. Baik, untuk prototype. Berikut untuk prototype yang aplikasi mobile seperti ini. Kemudian untuk yang web, seperti ini. Untuk penjelasan lebih lanjut akan dijelaskan oleh teman-teman saya. Di sini kita masuk ke tampilan dari pengguna yang tidak login sebagai UMKM maupun sebagai admin. Di sini ada search. Di sini kita bisa contohin coklat. Dia akan menampilkan coklat. Lalu kembali ke beranda. Di sini ada kategori produk, ada makanan dan minuman, fashion. Juga ada kerajinan tangan dan lainnya. Lalu di sini ada rekomendasi produk yang bisa kita klik. Nah, di sini ada rekomendasi produk rok dan baju. Di sini kita bisa like juga. Dan di sini kita bisa lihat view ketika kita masuk nanti akan bertambah setiap view-nya jika orang yang melihat. Lalu di sini ada pesan via WhatsApp, yaitu mengarahkan kepada pembelian yang mengarahkan nomor ke Aspikmas. Lalu di sini lihat produk semuanya yang sudah terdaftar di Banyugrow. Lalu ada informasi terkait, ada banner dan juga deskripsi beserta dengan terbit, tanggal terbitnya. Lalu di sini ada rekomendasi UMKM. Lalu di sini ada pertanyaan umum. Dan food kami yang sudah bisa mengarah kepada Aspikmas. Oke, di sini kita login, masuk sebagai UMKM. Kita kalau belum punya akun, kita register terlebih dahulu. Di sini kita masukkan nama lengkap. Oke. Terus emailnya. Nomor telepon. Oke, terus nama usahanya. Username kita beri nama Bele dengan password Bele seperti itu. Lalu daftar. Lalu kita bisa mengisikan username dan juga password yang tadi. Oke, di sini kita menunggu verifikasi dari admin. Kita masuk ke bagian admin. Di sini login username admin Banyu dengan passwordnya admin 123. Ini terdapat verifikasi UMKM. Di sini bisa setuju, tolak, dan lihat detail. Di sini kita setujui. Oke. Lalu kita masukkan lagi. Login. Oke. Di sini kita pada halaman dashboard bisa melihat total produk kita, produk aktif, total view, dan klik beli. Di sini kita tambahkan produk terlebih dahulu. Untuk nama produknya, Bele Makeup. Untuk kategorinya masuk ke dalam kecantikan. Dengan harga kita tulis 100.000, untuk lokasinya Lokaraja.
dengan deskripsi. Terus kita tambahkan gambar. Simpan produk. Lalu akan tampil di produk saya dengan harga, status, jumlah view-nya masih 0, like-nya 0, klik beli, dan di sini kita bisa edit dari yang harganya 100 kita ganti menjadi 200. Lalu kita update produk. Jadi di sini menjadi 200. Lalu kita bisa melihat statistik. Di sini ada total view, total like, klik beli, engage rate, terus juga performa produk kita berapa. Oke, terus edit profil. Di sini kita bisa menambahkan logo UMKM. Lalu di sini ada username, nama lengkap yang bisa kita ubah, terus juga ada password baru yang bisa kita rubah. Simpan perubahan. Lalu ke beranda. Oke, nah di beranda sini masih sama, kita bisa cari. Contohnya kita mencari Canai. Nah di sini ditemukan UMKM dengan nama Canai Ayah dengan produknya Canai. Lalu kita kembali ke beranda. Di sini ada kategori produk yang tadi kita ditambahkan, kesehatan dan kecantikan, bisa kita lihat sudah bertambah bela-bela make up. Ya, kembali. Lalu kita bisa lihat rekomendasi produk. Ini sudah ada, kita bisa lihat yang awalnya 0, view-nya menjadi 1, karena kita lihat, terus kita bisa beli like, dan juga bisa pesan via WA yang akan mendapatkan 1 jika kita klik. Lalu di sini ada informasi terkait tentang vendor, tenan, dan lain-lain. Lalu kita kembali ke beranda. Di sini ada rekomendasi UMKM. Seperti yang bisa dilihat, tadi kita sudah mengisi yang bela-bela makeup, sudah ada, bisa lihat profil. Di sini berisi nama UMKM-nya, lokasi, total produk, total view, dan total like-nya. Kembali. Terus ada pertanyaan umum, terus juga ada FAQ. Jika ada pertanyaan dari UMKM, bisa bertanya ke sini yang sudah diarahkan ke nomor dari Aspikmas. Terus juga ada lokasi Instagram, YouTube, dan Facebook yang sudah diarahkan ke Aspikmas, dan ada metode pembayaran juga yang tersedia. Untuk notifikasi, di sini terlihat Makeup Gallery telah diperbarui informasi profil, terus diperbarui menambahkan produk, dan lain-lain. Jadi setiap kita melakukan perubahan akan ditambahkan ke dalam notifikasi. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh admin. Oke, kita masuk ke bagian admin. Kita bisa lihat tampilan awal, yaitu tampilan dashboard-nya. Nah, untuk tampilan dashboard-nya di sini admin bisa melihat total UMKM yang masuk berapa, terus kemudian verifikasi yang dipending berapa, UMKM terverifikasi berapa, sama total produknya berapa. Nah, di bawah yang di sebelah kiri ada aktivitas produk, di mana admin bisa melihat total yang melihat produk itu ada berapa, sama total yang membelinya itu berapa. Sama quick action itu sebenarnya sama kayak verifikasi UMKM ada berapa, sama admin bisa melihat semua UMKM yang masuk. Nah, ini yang mana nantinya akan masuk juga ke bagian ini ya, bagian semua UMKM gitu. Terus admin bisa juga melihat laporan statistik. Nah, di bagian sini nanti ada beberapa kategori. Nah, kemudian kita kembali lagi. Nah, kita masuk ke bagian UMKM pending. Nah, di sini nggak ada karena tadi sudah diverifikasi langsung ya di awal. Terus kemudian kita masuk ke semua UMKM. Nah, di sini admin juga bisa melihat semua UMKM yang sudah terdaftar gitu. Dari mulai yang terverifikasi, di pending, sampai yang ditolak. Terus kita lanjut ke bagian kelola produk. Nah, di sini admin juga bisa melihat nih total produk berapa, produk yang aktifnya berapa, sama total yang melihatnya berapa.
Terus kemudian admin juga bisa mengedit, menghapus, kemudian melihat juga, di mana nanti kalau misal ada beberapa produk yang tidak bisa, kalau nanti ada produk yang misal tidak bisa dijual lagi, nanti admin bisa dihapus gitu sama admin, seperti itu. Dan atau produk yang kadaluarsa, seperti itu admin bisa menghapus. Terus lanjut ke bagian statistik. Nah, statistik ini ada beberapa kategori, di mana ada UMKM terlaris, itu bisa dilihat dari seberapa banyak view yang melihat UMKM itu, kemudian produk terlaris juga seberapa banyak orang yang membeli produk itu, sama produk yang kurang diminati juga ada. Terus di bawahnya, kita juga bisa melihat pertumbuhan UMKM per tahunnya. Jadi nanti admin bisa melihat per tahunnya berapa. Terus kemudian ada distribusi kategori UMKM itu beberapa kategori dengan warna yang berbeda. Jadi admin jadi Aspikmas itu nanti nggak khawatir gitu tentang data-data atau laporan, karena di admin sudah tercatat gitu. Terus kita mungkin lanjut ke fitur terakhir, yaitu logout. Nanti admin bisa logout tidak seperti ini. Cukup sih sekian penjelasan dari admin. Oke, baik. Di sini kita akan mendemokan di mobile sendiri itu ada dari tampilan homepage-nya sendiri. Yang pertama itu ada di logo, terus ada yang login juga, terus banner slide-nya, terus di situ ada kategori produk juga, ada makanan, fashion, terus juga kategori yang lain. Kemudian boleh di scroll, itu ada rekomendasi produk UMKM. Di situ menampilkan dari produk UMKM sendiri, ada harga sama ada deskripsi, terus ada juga nama dari produknya sendiri. Terus ada informasi terkait juga, sama seperti web tadi, itu bisa menampilkan informasi seperti kayak kita ada event ataupun ada open tenan dari Aspikmas sendiri, tuh bisa informasi di situ. Terus ada dari pertanyaan umum juga, itu tuh kayak membantu dari si user, misalkan ada pertanyaan yang memang masih belum jelas gitu. Terus ada deskripsi jadi Banyu Grow, terus ada scroll ke bawah footernya. Oke, di situ ada sosmed juga yang udah terhubung ke Aspikmas. Untuk fitur pencariannya, itu bisa nge-search dari produk UMKM atau nama dari UMKM-nya sendiri. Misalkan kita mau mencari UMKM terkait gitu. Terus di detail produk juga boleh diklik. Oke, di situ ada juga bisa menghubungi dari penjualnya. Jadi langsung terhubung ke WA si UMKM-nya sendiri kalau misalkan kita tuh mau pesan. Nah, dari mobile sendiri itu ngodingnya itu pengembangan kami batasi sesuai dengan skop dari mata kuliah manajemen proyek, itu nggak mencangkup aplikasi mobile natif secara penuh, karena mobile itu hanya menampilkan homepage, pencarian sama detail informasi itu tanpa login. Nah, fitur pendataan dan login itu difokuskan pada web yang sebelumnya sudah dijelaskan oleh teman saya. Untuk mobile segitu. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, selanjutnya dilanjutkan ke testing. Oke, dari testing sendiri, untuk tujuannya yaitu untuk menguji usability prototype website Aspikmas sebagai media pendataan dan promosi UMKM untuk memastikan kesesuaian dengan kebutuhan user. Untuk metode yang digunakan, menggunakan moderated usability testing atau pengujian langsung dengan pendampingan. Kemudian untuk profile user, untuk user yang pertama dari pihak UMKM, yaitu Pak Sumarno selaku pelaku UMKM kuliner mewakili user dengan keterbatasan literasi digital, dan user yang kedua sebagai admin yaitu Mbak Diana selaku admin Aspikmas
mewakili pengelola yang bertanggung jawab atas verifikasi dan data. Kemudian untuk hasilnya, untuk user UMKM dapat memahami alur penggunaan dengan pendampingan, namun mengalami kendala awal karena kurang terbiasa dengan teknologi. Membutuhkan kepastian status data atau verifikasi dan panduan yang sangat jelas. Kemudian untuk user admin, dapat mengoperasikan sistem dengan lancar tanpa kendala teknis berarti. Menilai fitur sudah lengkap untuk mendukung tugas administrasi seperti verifikasi, kelola produk, dan statistik. Dan untuk masukan dan kesimpulan, untuk masukan utama, sistem perlu dilengkapi panduan langkah demi langkah dan bahasa yang sederhana untuk membantu user UMKM yang awam. Untuk kesimpulannya, prototipe telah memenuhi tujuan perancangan design thinking dan siap dikembangkan, namun perlu penyederhanaan alur bagi pengguna non-teknis. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Kami mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Terima kasih atas perhatiannya.